Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Tema pembahasan kita pada kali ini adalah tentang program pemberantasan tuberkulosis. Adapun yang akan kita bahas yakni yang pertama pengertian, penyebab, cara penularan, masa inkubasi, dan analisis situasinya, cara pencegahan atau pemberantasan, target, arah kebijakan, dan strategi Indonesia. Yang pertama pengertian, TBC atau tuberkulosis atau yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat bakteri. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, lebih dari 3 minggu, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang tulang, usus, atau kelenjar. Yang berikutnya adalah penyebab. Nah, bisa kita lihat di sini tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Sebenarnya terdapat beberapa spesies, antara lain Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, dan Mycobacterium bovis, dan Mycobacterium leprae, dan sebagainya. Nah, kelompok bakteri Mycobacterium selain Mycobacterium tuberculosis yang bisa menimbulkan gangguan pada saluran napas dikenal sebagai MOTT, Mycobacterium other than tuberculosis, yang terkadang juga bisa mengganggu penegakan diagnosis dan pengobatan TB. Jadi ini sebagai pengacau untuk diagnosa. Ada yang namanya dikenal dengan gangguan pada saluran nafas atau MOTT, Mycobacterium other than tuberculosis, ini yang bisa mengganggu penegakan diagnosis dan pengobatan TB. Nah, namun bisa kita lihat di sini sebenarnya tuberkulosis ini punya ciri-ciri ya. Pertama, bakterinya berbentuk batang dengan panjang 1-10 mikron, lebar 0,2 sampai 0,6 mikron, jadi hanya bisa dilihat di mikroskop. Kemudian tahan terhadap suhu rendah sehingga dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama pada suhu antara 4 derajat Celcius sampai minus 70 derajat Celcius. Ini kita harus ketahui karakteristik dari bakteri ini sehingga kita bisa mengetahui kondisi di mana bakteri ini dapat hidup. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata bisa mampu bertahan cukup lama pada suhu antara 4 derajat Celcius sampai minus 70 derajat Celcius. Nah, namun kuman ini sangat peka terhadap panas ya. Jadi dia tidak tahan terhadap sinar matahari atau sinar ultraviolet secara langsung ya. Jadi paparan langsung terhadap sinar ultraviolet, sebagian besar kuman akan mati dalam waktu berapa menit ya. Dalam dahak pada suhu antara 30 sampai 37 derajat Celcius akan mati dalam waktu lebih kurang 1 minggu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kuman ini tidak tahan terhadap panas, sehingga penting di sini ketika kita membuka matahari, membuka kamar kita agar sinar matahari masuk ya, dan sinar ultraviolet masuk ke dalam kamar kita dan juga bisa mengganti sirkulasi udara di dalam kamar. Nah, juga kuman ini dapat bersifat dorman ya, artinya ketika dia masuk ke dalam tubuh seseorang, dia akan bersifat dorman atau tidur ya sementara waktu. Ketika misalnya sistem imun dari si penderita itu lemah, maka kuman TB ini akan bisa aktif kembali. Nah, untuk cara penularan
bisa kita lihat di sini untuk cara penularan. Infeksi akan terjadi apabila seseorang menghirup udara yang mengandung percikan dahak yang infeksius. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak yang mengandung kuman dan sebanyak 0 sampai 3.500 Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan kalau bersin itu dapat mengeluarkan sebanyak 4.500 sampai 1 juta bakteri ya, Mycobacterium tuberculosis. Jadi untuk cara penularan ini bisa kita lihat di sini ada penularan secara langsung ya. Ini penularan secara langsung, yakni dari orang yang punya kuman di dalam tubuhnya, ada bakteri dalam tubuhnya. Kemudian ketika saat batuk atau bersin, ini bisa terhirup oleh orang yang sehat dan kemudian masuk ke dalam tubuhnya sehingga bisa terjadi penularan. Sedangkan untuk penularan secara tidak langsung, ini bisa terjadi jika misalnya di dalam kamar ya, dalam kamar terdapat bakteri ya di dalam kamar dan terhirup oleh orang yang sehat. Nah, ini juga sebenarnya lebih sulit ya untuk yang penularan via tidak langsung. Namun yang paling sering adalah penularan secara langsung karena ini terkait dengan paparan ya. Nah, di sini kita lihat ini akan berkaitan dengan peningkatan paparan. Ya, jadi orang itu akan semakin mudah untuk tertular apabila pertama jumlah kasus menular di masyarakat itu banyak ya. Kemudian peluang kontak dengan kasus menular itu semakin besar. Ya, jadi sering kontak gitu ya dengan pasien TB. Misalnya kita lihat di sini Bapak guru ini adalah pasien TB, kemudian mengajar muridnya yang sehat. Nah, ini peluang kontaknya itu akan semakin tinggi. Nah, ini juga akan semakin meningkatkan peluang untuk terkena penyakit tuberkulosis. Kemudian yang ketiga adalah tingkat daya tular dahak sumber penularan. Nah, kita tidak pernah tahu jadi dalam tubuh seseorang itu TB atau kuman TB-nya itu seberapa banyak atau seberapa infeksius. Nah, di sini ini daya tular dari masing-masing seseorang itu tergantung dari banyaknya kuman dalam tubuhnya ya, banyaknya bakteri di dalam paru-parunya atau di dalam tubuhnya. Nah, kemudian intensitas batuk ya. Nah, semakin dia sering batuk ya, itu menjadi sumber penularan ya. Nah, kita tahu bahwa seseorang sering batuk, kemudian kuman itu berada di udara cukup lama ya, sehingga ketika kita terhirup ya kuman tersebut, maka peluang kita untuk terkena juga akan semakin mungkin. Kemudian kedekatan kontak ya dengan sumber penularan, biasanya penularan ini pada yang pada orang tua ke anak ya, ini kemudian ini akan menjadi suatu sumber penularan yang paling mungkin ya. Makanya biasanya kalau keluarga yang sudah terkena TB, maka keluarga terdekatnya ini juga sangat beresiko untuk tertular TB. Yang berikutnya, lamanya waktu kontak dengan sumber penularan ini juga akan berpengaruh ya, mempermudah ya. Semakin lama kita kontak ya dengan sumber penular, maka semakin peluang risiko untuk tertular juga akan semakin tinggi. Nah, sebenarnya penularan TB ini tidak mudah, jadi tergantung juga oleh sistem imun kita dalam respon. Jadi walaupun kuman masuk ke dalam tubuh kita, namun ketika respon sistem imun kita baik ya, maka kita belum tentu dapat tertular TB secara langsung. Nah, tapi juga bisa mempermudah kita ya, ketika misalnya banyaknya atau konsentrasi jumlah kuman yang terhirup itu banyak ya. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap semakin mudahnya kita tertular TB. Kemudian lamanya waktu sejak terinfeksi. Nah, ini juga bisa menjadi faktor pemungkin ya.
yang semakin mempermudah orang untuk tertular TB. Usia seseorang yang terinfeksi ya, semakin muda ya, atau sistem imun tidak baik ya, maka ini akan berpengaruh ya. Jadi usia seseorang ya, tingkat daya tahan tubuh, kemudian terinfeksi HIV/AIDS ya, jadi sistem kekebalan tubuhnya lemah, maka sangat mudah sekali untuk terkena tuberkulosis. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa ada beberapa faktor ya, risiko yang semakin mempermudah terjadinya penularan TB. Pertama, konsentrasi jumlah kuman terhirup, lamanya waktu sejak terinfeksi orang tersebut, kemudian usia seseorang yang terinfeksi, kemudian tingkat daya tahan tubuh seorang dan terinfeksi HIV/AIDS. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masa inkubasi. Untuk masa inkubasi yakni mulai saat masuknya penyakit sampai timbul gejala ini kira-kira memakan waktu 2-10 minggu ya. Kemudian risiko menjadi TB paru dan TB ekstra ya, misalnya tulang dan sebagainya, ini bisa terjadi pada tahun pertama misalnya tidak dilakukan pengobatan, dan tahun kedua. Infeksi laten ini dapat berlangsung seumur hidup ya. Jadi akibat dari TB ya, permasalahan TB ini juga bisa berlangsung seumur hidup, misalnya batuk ya, ini akan berlangsung seumur hidup pasien. Kemudian infeksi HIV meningkatkan risiko terhadap infeksi TB dan memperpendek masa inkubasi. Analisis situasi di sini kalau kita lihat hampir di kabupaten kota itu permasalahan TB ini ada di Indonesia ya. Nah, ini menurut data sampai tahun 2019 ya, Mei 2019, kira-kira di Indonesia itu sekitar 842.000 ya estimasi jumlah kasus ya. Namun yang baru tercatat yakni sebesar 569.899 kasus. Artinya data kasus yang lain ini masih belum terlaporkan ya, 32% ini belum terlaporkan. 85% keberhasilan pengobatan, berarti di sini sangat mungkin ya ketika orang gagal maka dia akan terkena TB yang lebih parah lagi, bahkan mengakibatkan kematian. Nah, bisa kita lihat di sini adalah sebesar 4.413 orang TBRO atau TB yang resisten obat ya, ternotifikasi. Jadi dia mungkin obat tidak mempan lagi, obat tahap pertama tidak mempan lagi ya. Nah, ini TB resisten. Nah, ini akan sangat berisiko sekali terhadap untuk kemungkinan meninggal atau kegagalan pengobatan ya. Nah, di sini TB anak juga kita lihat sangat tinggi ya, sekitar 60.676, dan TB HIV itu 10.174. Untuk cara pencegahan dan pemberantasan, nah ini yang harus kita kuasai, kita pahami. Untuk upaya pencegahan atau pemberantasan TB, yang pertama adalah temukan semua penderita TB dan obati. Nah, kunci dari dalam melakukan pemberantasan TB adalah kita harus menemukan siapa-siapa penderita TB dan lakukan pengobatan secara tuntas, sehingga ini bisa mencegah melebarnya penularan di suatu wilayah. Kemudian kita juga harus menyediakan fasilitas medis ya. Fasilitas medis tentu fasilitas medis yang memadai. Nah, fasilitas di sini bisa rumah sakit yang mendukung terkait dengan TB ya, alat ronsen, laboratorium ya, alat ronsen. Nah, bahkan juga sediakan juga fasilitas pengobatan ya yang baik ya tentunya. Kemudian penyuluhan. Nah, tentu kita harus memberikan kepada masyarakat penyuluhan cara-cara penularan, cara-cara pemberantasan ya, serta manfaat penegakan diagnosa ini, sehingga nanti akan tinggi antusiasme masyarakat untuk paham tentang pentingnya mengetahui penyakit tuberkulosis, dan juga tidak memandang penyakit tuberkulosis adalah sesuatu yang menjadi tabu ya, dan tentu harus dilakukan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas.
Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi dan menghilangkan kondisi sosial yang mempertinggi risiko terjadinya infeksi, misalnya tentu kepadatan hunian ya. Kemudian yang kelima, program pemberantasan menyeluruh di fasilitas. Nah, ini fasilitas di mana penderita HIV ya dan penderita lainnya itu semua kita lakukan pemberantasan ya, seperti misalnya tempat rehabilitasi, pemakaian nafza ya, panti asuhan, anak telantar. Nah, ini program-program TB ini harus masuk ke dalam di seluruh fasilitas ya tadi, bukan hanya di rumah sakit, namun juga fasilitas-fasilitas yang lain yang saya sebutkan tadi. Yang nomor 6 adalah imunisasi BCG sejak lahir. Ini penting untuk menguatkan sistem imun pada anak ya, sehingga lebih tahan terhadap dan mengenali penyakit tuberkulosis sejak dini. Dan yang ketujuh, eliminasi ternak yang menderita TB. Nah, tadi saya katakan bahwa jenis-jenis Mycobacterium itu banyak ya. Salah satunya Mycobacterium yang ada di binatang ini juga, terutama sapi ya, itu bisa jadi penular juga kepada manusia. Nah, eliminasi ternak yang menderita TB dan susu ini harus dipasteurisasi sebelum dikonsumsi. Nah, ini penting agar diketahui dan jangan sampai terjadi penularan dari hewan ke binatang ya, atau yang kita kenal dengan zoonosis, karena kita tidak memperhatikan kondisi hewan ternak yang tertular suatu penyakit. Nah, bagaimana target, arah kebijakan atau strategi program dan terkait dengan tuberkulosis ini? Nah, untuk target program nasional ini sedang menuju eliminasi tahun 2035, dan insya Allah tahun 2050 kita akan insya Allah akan bebas tuberkulosis ya. Cuman nanti kita lihat target program nasional ini mudah-mudahan bisa terwujud. Untuk target program nasional ini nanti 90% ini terjadi penurunan angka kesakitan ya, ini dibandingkan 2014, dan 95% penurunan angka kematian dibanding 2014. Ini yang menjadi target nasional. Nah, untuk mewujudkan ini tentu ada strategi-strategi yang harus dipenuhi. Yang pertama ini adalah penguatan kepemimpinan program TB, peningkatan akses layanan TB yang bermutu, pengendalian faktor risiko, peningkatan kemitraan TB melalui forum koordinasi TB, peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan TB, dan penguatan manajemen program. Nah, kita lihat di sini untuk penguatan kepemimpinan program TB. Nah, kita harus melakukan promosi ya, advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial ya di setiap kabupaten kota ya, sehingga ini bisa mengurangi angka dari kesakitan TB dan kematian oleh TB. Kemudian regulasi dan peningkatan pembiayaan, aturan-aturan ya, serta tentu juga peningkatan biaya untuk program TB ini juga penting. Dan koordinasi dan sinergi program ya antar lembaga ya, antar rumah sakit, baik itu pemerintah, rumah sakit pusat maupun daerah, kemudian rumah sakit negeri maupun swasta, ini harus berkoordinasi dan bersinergi programnya. Dan yang berikutnya adalah peningkatan akses layanan TB yang bermutu ya, peningkatan jejaring layanan TB melalui PPM ya, Public Private Mix ya. Jadi nanti ada jejaring layanan TB baik itu rumah sakit swasta maupun rumah sakit negeri ya. Kemudian penemuan aktif berbasis keluarga dan masyarakat, peningkatan kolaborasi layanan melalui TB HIV ya, TB DM dan lain sebagainya. Inovasi diagnosis TB sesuai dengan alat atau saran diagnostis yang baru, dan kepatuhan dan kelangsungan pengobatan pasien atau kerjasama dengan asuransi kesehatan dalam rangka cakupan layanan semesta atau health universal coverage. Nah, kemudian untuk pengendalian faktor risiko ini juga penting untuk promosi lingkungan dan hidup sehat. Nah, lingkungan ini juga memiliki peran penting, misalnya di lingkungan rumah padat penduduk ya. Ini kita harus promosikan tentang rumah sehat ya. Kemudian juga untuk kondisi dalam kamar, kondisi ruangan itu harus terpapar sinar matahari dan sebagainya. Dan perilaku hidup sehat tentu harus kita infokan kepada masyarakat, sosialisasikan sehingga masyarakat punya sistem imun yang baik ya, sehingga TB tidak mudah tertular.
penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB. Yang kedua, kemudian pengobatan, pencegahan, dan imunisasi TB. Ini tadi juga saya sudah pernah singgung. Memaksimalkan penemuan TB secara dini, mempertahankan cakupan dan keberhasilan pengobatan yang tinggi. Nah, kemudian strategi berikutnya untuk peningkatan kemitraan TB melalui forum koordinasi TB. Tentu ada peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TB di pusat dan peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TB di daerah. Dan untuk peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB ini perlu peningkatan partisipasi pasien, misalnya untuk pengawas minum obat, ya, mantan pasien kita libatkan ya untuk sebagai kader dan sebagainya. Keluarga dan masyarakat ini penting untuk dilibatkan untuk memberikan promosi ya, bisa, atau pemberdayaan masyarakat lah intinya untuk program penanggulangan TB ini dapat terwujud. Pelibatan peran masyarakat dalam promosi, penemuan kasus, dan dukungan pengobatan TB. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat melalui integrasi TB di upaya kesehatan berbasis keluarga dan masyarakat. Ya, jadi itu upaya-upaya. Untuk lebih detailnya nanti bisa kita lihat di terkait dengan program penanggulangan TB yang di dalam PDF-nya. Penguatan manajemen program ini SDM-nya, logistiknya, regulasi pembiayaan, sistem informasi, ya, ini surveillance-nya juga harus bagus, dan penelitian dan pengembangan inovasi program ini semuanya harus diwujudkan ya, agar sehingga bisa tercapai ya untuk eliminasi TB tahun 2035. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila bisa